Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Dan buat kalian yang baru datang di channelku, selamat datang. Di sini kalian akan menemukan ulasan buku setiap hari Jumat dalam segmen Ami mengulas buku, dan juga kisah pelajaran dan perjalanan anak saya yang saat ini berumur 2 tahun 5 bulan dalam segmen belajar bersama Salam. Yang belum subscribe ya. Nah, di segmen ini Ami mengulas buku episode ini, saya akan mengulas buku berjudul Shine yang ditulis oleh Jessica Jung, yang merupakan member dari SNSD. Nah, buku Jessica Jung ini merupakan sebuah buku yang ditulis dalam beberapa bahasa ya, yang artinya buku ini memang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus. Novel setebal 357 halaman ini berisi tentang berbagai intrik atau cerita seorang trainee K-pop. Nah, ada beberapa tokoh utama dalam novel ini. Yang pertama adalah Rahel Kim sebagai tokoh protagonisnya ya. Rahel Kim ini digambarkan sebagai sosok yang banyak berjuang untuk bisa masuk di DB Entertainment menjadi trainee. Bahkan dia harus membawa keluarganya, akhirnya pindah yang semula mereka tinggal di Amerika, lalu akhirnya moving ke Korea demi mengejar cita-cita Rahel Kim ini. Di satu sisi tokoh lainnya adalah Mina. Mina ini jadi tokoh antagonisnya ya. Mina adalah seorang anak kaya raya yang ayahnya itu adalah adalah kawan baik dari para eksekutif dari DB Entertainment. Nah, sebagai orang yang memang nampaknya menguasai banyak hal yang kemudian bikin kita nantinya bakalan kesal sama Mina saat membaca novel ini. Nah, selanjutnya adalah Jason Lee. Jason Lee ini adalah seorang tokoh K-pop internasional yang digandrungi oleh banyak orang tentunya dan menjadi kesayangan di DB Entertainment ini. Ada juga tokoh-tokoh lainnya seperti sahabatnya Mina, sahabatnya Rahel Kim, lalu keluarga Mina, keluarga Rahel Kim. Di dalam cerita yang menggambarkan cerita usia remaja ini, saya bahasakan tadi, di dalamnya penuh dengan intrik ketika menjadi seorang trainee. Di sini digambarkan ketika kita menjadi trainee K-pop, segala sesuatunya itu serba diatur demi sebuah penampilan yang perfect. Termasuk makanan diatur, berat badan harus diukur setiap harinya. Bahkan hubungan pribadi pun tidak boleh. Sehingga terkesan bahwa ketika kita menjadi seorang trainee K-pop, segala urusan pribadi kita itu akan diatur oleh entertainment kita. Atau masalah lainnya adalah ketika Mina bersama sahabat-sahabatnya terus berusaha mengganggu Rahel Kim selama menjadi trainee, karena mereka sama-sama trainee ya. Sehingga banyak sekali bullying yang terjadi dan digambarkan di dalam novel ini, yang notabene terjadi di DB Entertainment itu. Lalu kemudian ada romansa juga antara Jason dengan Rahel Kim, dan disinilah kemudian masalah lainnya muncul karena tadi saya bahasakan bahwa cukup sederhana untuk menjadi seorang trainee di Entertainment. Segala sesuatu urusanmu pun harus diurus, termasuk urusan hubungan pribadi. Nah, bahkan ada contoh di sini ketika seorang K-pop bintang K-pop terkenal internasional kemudian jatuh cinta, itu justru menjadi masalah besar sehingga membuatnya dikeluarkan dari DB Entertainment. Itu menjadi sebuah ketakutan besar juga buat Rahel Kim. Seperti apa kemudian kelanjutan romansa mereka, nanti baca sendiri. Nah, kisah keluarga juga kental digambarkan di sini, bagaimana seorang ayah Mina kemudian mendidik
anaknya dengan cukup kasar mungkin, karena saya tidak tahu juga karena apa. Lalu kemudian ada gambaran keluarga yang cukup hangat dari keluarga Rachel Kim, meskipun antara hubungan ayah dan anaknya ayah dan anaknya aja, karena awalnya Rachel Kim dan umanya, sebutannya untuk ibunya, ada sedikit masalah juga karena terkait dengan pilihan Rachel Kim untuk pindah ke Korea dan bergabung menjadi trainee K-pop. Meskipun pada akhirnya ternyata Uma Rachel Kim ini punya alasan tersendiri. Nanti ada untuk kalian yang menyukai K-pop, mungkin akan sangat suka baca buku ini, dan termasuk kalian juga yang suka novel-novel ringan mungkin suka. Saya awalnya sebenarnya Jessica Jang ini sampai saya nanya loh, Jessica Jang ini siapa, ke kawan saya, karena saya tidak tahu. Saya cuma tertarik awalnya sama covernya, dan saya melihat oh ini mungkin novel tentang si Jessica Jang ini. Dia depannya memang ada bintang K-pop legendaris, tapi I'm not a K-pop fan. Saya hanya suka nonton drakor, itu pun beberapa aja. Tahun lalu aja cuman dapat 3 drakor, Itaewon Class, Startup, dan Hospital Playlist. Tahun ini pun belum nonton apa-apa. Jadi waktu itu saya nanya ini siapa, dan kawan saya itu ngejelasin lah. Saya bilang oh okay, but that's okay, I have read the novel. Jadi novelnya ini memang apa ya, cukup menarik. Nah, tapi perlu sedikit kehati-hatian juga dalam membacanya menurut saya. Meskipun di sini dijelaskan bahwa umur di belakangnya ini diperuntukkan untuk orang-orang di atas 15 tahun. Tapi ketika membacanya karena saya bahasakan tadi kan ada banyak cerita-cerita bullying di dalam. Itu semoga bisa ditarik hikmahnya aja lah. Jangan sampai kemudian kita coba kita kemudian melihatnya di kehidupan sehari-hari kita, apalagi nih di Indonesia. Dan kemudian pelajaran kedua atau cerita makna kedua menurut saya adalah cerita ini tentang perjuangan seorang remaja usia belasan ya, karena masih sekolah si Rachel Kimnya ini. Bagaimana kemudian dia mencapai apa yang diinginkannya. Nah, selain kita dibawa di area Seoul dan juga lokasi-lokasi konser tim DB Entertainment, di novel ini juga kita akan dibawa ke Jeju karena ada sesi di mana Rachel Kim melakukan perjalanan bersama teman-teman sekolahnya di Jeju itu. Nah, disitulah dia kemudian menemukan kata-kata bijak daripada Haenyo. Haenyo ini adalah penyelam wanita di Jeju tersebut. Kata-kata itu adalah seperti ini: ketika kami merasa tidak sanggup melakukan pekerjaan ini lagi, kami teringat bahwa kami sudah melakukannya dan kami akan terus berusaha melakukannya. Oke, seperti itu. Semoga menjadi semangat ya. Dan lagi-lagi karena buku ini novel non-fiksi, saya kemudian berpikir sih ide ini bisa jadi memang menggambarkan sebagian kehidupan trainee K-pop di entertainmentnya. Bisa jadi juga menggambarkan gabungan dari perasaan atau pengalaman dari para trainee tersebut, atau bisa jadi juga sebagian adalah imajinasi dari sang penulis. But anyway, buku ini cukup menarik, tapi karena saya sedikit tidak terlalu suka dengan cerita-cerita bullying, sehingga ya cukup menarik aja. Ini adalah bagian penutup dari novel yang bisa ditebak ini. Sampai jumpa di Ami Mengulas Buku episode selanjutnya.